Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Siapa yang merasakan berkat yang besar dari Tuhan? Mari kita mengatakan. Siapa yang sangat sukacita yang besar dari Tuhan akan aman. Berikan seorang haleluya kepada Tuhan. Berikan rasa hormat kita kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan haleluya. Belum semangat. Ya, katanya merasakan berkat yang besar dari Tuhan. Haleluya. Semuanya bangkit berdiri. Mari kita dengarkan panggilan Tuhan pada saat pagi hari. Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita. Mari kita bersama-sama memberikan pujian yang terbaik kepada Tuhan.
Untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, lewat kekuatan, kesehatan yang boleh kami nikmati hari ini, sehingga saat ini kami boleh berada di tempat ini untuk menikmati hadirat Tuhan, menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan, dan kami ingin lebih dalam lagi untuk mengenal kepada Tuhan, ingin menyenangkan hati Tuhan, bagaimana Engkau telah menyenangkan di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya. Biarlah kami boleh merasakan hadirat Tuhan, kami boleh merasakan anugerah Tuhan, kebenaran-kebenaran Tuhan yang Kau nyatakan lewat ibadah kami pagi hari ini, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan sebagai orang yang Tuhan tebus menjadi milik daripada Tuhan, sehingga hidup ini semakin berkenan di hadapan Tuhan. Hamba-Hamba-Mu yang sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini, ke dalam tangan Tuhan kami serahkan, baik leader, singer, pemain musik, ketua LCD yang menaikkan doa yang bacakan warta gereja, maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami mengemban tugas yang mulia ini, terlebih pengurapan darah-Mu yang kudus Tuhan turut sertakan dalam pelayanan kami. Pelayanan kami boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara kami yang lain yang saat ini masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini, Tuhan jaga, lindungi, sertai, tuntun dan bimbing mereka segera tiba di tempat ini dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun, bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Dalam pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu
yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami tolak dan patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan biar Roh yang kudus menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gerejamu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pagi hari ini. Dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan, amin. Sebab Kau besar, kekuatan-Ku ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau saja. Kekuatan-Ku ajaib.
Haleluya. Allah Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur terima kasih kehadiran Bapa. Di dalam kesempatan yang baik ini Tuhan, kami boleh berhimpun di tempat ini Bapa untuk senantiasa memuji, menyembah, mempermuliakan nama Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan sikap pujian yang kami persembahkan boleh menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan, dan nama Tuhan senantiasa kami permuliakan. Bapa di surga, kami bersyukur Bapa di dalam haleluya kesempatan yang ini kami boleh mendengar kebenaran firman. Namun sebelum kami mendengar Engkau Tuhan, suara Tuhan, kiranya sucikan hati pikiran kami, pendengaran kami, layakkan kami untuk kami dapat menerima kebenaran firman. Bersabdalah Tuhan kepada kami siap Tuhan. Kiranya sikap firman boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk hamba yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Bukakan rahasia firman. Kiranya sikap firman yang kami dengar benar-benar boleh menjadi berkah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini Tuhan masih berkemurahan dalam kehidupan kita lewat kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan, di mana saat ini kita bisa menghampiri tahta kasih karunia-Nya lewat ibadah yang masih Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, dan pagi hari ini tema kita adalah mengubah yang pahit menjadi manis. Luar biasa ya. Tentu ini menjadi harapan kita semua. Tidak ada orang yang selalu ingin hidup dalam suasana yang pahit. Tentunya ingin mendapatkan sesuatu yang manis di dalam kehidupannya, bahkan dalam setiap aspek kehidupan kita. Tetapi tidak bisa kita pungkiri, memang perjalanan hidup kehidupan manusia tidak selalu mendapatkan sesuatu yang baik dalam hidupnya. Walaupun dalam kondisi yang seperti ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan sudah memanggil kehidupan kita, Tuhan sudah menebus kehidupan kita, maka Tuhan juga bertanggung jawab di dalam hidup kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu yang harus menjadi keyakinan di dalam hidup kita. Memang hidup ini tidak selalu mendapatkan sesuatu yang baik menurut pendapat kita, tetapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik atas kehidupan kita. Mari kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-15. Kita baca satu perikop ini mulai ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tiberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Berarti Mara itu artinya pahit ya. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Yang perlu kita perhatikan, kayu yang dipakai oleh Musa itu atas petunjuk Tuhan ya. Dari Tuhan yang menunjukkan, tidak sembarangan kayu, tidak semaunya sendiri,
yang dipakai oleh Musa, tetapi kayu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Ini yang luar biasa, yang bisa mengubah dari yang pahit menjadi manis. Kayu yang ditunjukkan oleh Tuhan, tapi bukan sembarang kayu yang bisa mengubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Ya, saya lanjutkan. Ayat yang 26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan kamu. Sesudah itu sampailah mereka ke Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan umatnya ini. Umat yang sudah dibebaskan oleh Tuhan, umat yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang terus mendapatkan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan tempat ini bukan tujuan, tetapi tujuannya adalah Kanaan. Tujuannya adalah tanah perjanjian. Itu tujuannya. Jadi kita harus memperhatikan tujuannya ini. Kalau dia masih ada di padang gurun, ini adalah prosesnya. Ini adalah jalan yang harus dilewatinya. Dan jalan yang dilewati bangsa Israel ini, jalan yang dilewati oleh umat Tuhan ini atas petunjuk Tuhan. Jadi Tuhan yang memimpin. Jadi bukan kemauan orang Israel, bukan kemauan Musa, tetapi kemauan dari Tuhan melalui padang gurun Sur ini. Ini yang harus kita pahami. Ya, ketika kita mendapatkan kesulitan sama seperti keadaan bangsa Israel saat itu, apa responnya? Ya, bersulut-sulut. Itu tidak beda jauh dengan kita. Ketika kita mendapati kesulitan dalam hidup kita, seringkali respon kita adalah bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu bahasa yang paling mudah, banggerutu, yang paling lebih gampang lagi dipahami, ngomel. Jadi bahasa sehari-hari itu ngomel. Ya, bersungut-sungut itu menggerutu, ngomel terus. Ya, apalagi dalam situasi seperti ini mungkin kita diperhadapkan dengan segala kekurangan, kurang ini, kurang itu. Sehingga apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Ya ini biasanya itu kalau ada di sana, kalau di sini tidak. Di sini tidak ada yang menggerutu, di sini tidak ada yang ngomel, di sini tidak ada yang bersungut-sungut. Nanti kalau sudah pulang nggak ngerti kan? Tapi diharapkan tidak seperti itu. Ini cara Tuhan untuk membimbing, cara Tuhan untuk menuntun kita. Pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita, walaupun sementara waktu kita diperhadapkan dengan kesulitan. Air saat itu menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Karena di tengah-tengah padang gurun, sudah 3 hari lamanya mereka berjalan kaki, nggak berhenti. Bangsa Israel berjalan siang malam, kecuali kalau tiang awan atau tiang api itu berhenti, dia baru berhenti. Kalau itu berjalan, jalan terus dan berhenti. Kita bisa membayangkan situasi dan kondisi saat itu. Bukan Israel saat ini, mungkin jalannya sudah bagus. Saat itu masih berbatu-batu. Mungkin turun, naik gunung. Perjalanan umat saat itu memang tidak mudah. Tetapi memang Tuhan ingin bawa ke sana.
Bahkan selama 3 hari dia tidak menemukan air. Ada air tetapi tidak bisa diminum, airnya pahit, membuat bangsa Israel menggerutu, membuat bangsa Israel itu ngomel. Ada sesuatu yang diminum tetapi tidak sesuai dengan seleranya. Berarti orang bisa ngomel. Mungkin ada sesuatu yang dinikmati, ada sesuatu yang dimakan, tetapi tidak sesuai dengan seleranya. Itu membuat orang bisa menggerutu, membuat orang itu bisa ngomel. Apalagi bapak-bapak, kalau sudah perutnya kosong, masaknya nggak cocok, apa yang ada? Ngomel, menggerutu. Ya mungkin seperti itu. Ini sama kondisi umat Tuhan saat ini. Memang Tuhan ingin mengetahui sejauh mana penyerahan hidupnya ini kepada Tuhan. Jadi kalau kita saat ini mungkin berhadapan dengan kesulitan, Tuhan itu ingin tahu sejauh mana penyerahan kita ini kepada Tuhan. Jangan kita meresponi bahwa Tuhan tidak memperhatikan, bahwa Tuhan tidak peduli, bahwa Tuhan tidak mengerti akan keberadaan kita. Tuhan itu sangat mengerti dan sangat peduli. Bahkan dia bertanggung jawab atas kehidupan kita. Tuhan rela mati di atas kaum salib, nyawanya saja diserahkan untuk kita. Keselamatan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia itu dilakukan oleh Tuhan untuk memikirkan kehidupan kita sedalam ini. Tapi seringkali kelemahan kita itu sangat cetek terhadap kebesaran Tuhan, sangat dangkal. Jika seringkali ketika kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan seperti ini, kita sudah mulai menyalahkan. Kalau bangsa Israel saat itu menyalahkan Musa, ya mungkin setelah menyalahkan Musa menyalahkan Tuhan. Justru kalau kita ini saling menyalahkan, tidak ada solusinya. Masalah tidak akan terselesaikan, malah semakin membuat masalah itu semakin tajam, semakin runcing. Nah, untuk itu apapun yang kita hadapi saat ini, jangan pernah kita saling menyalahkan si A, si B, si C. Kalau dalam satu keluarga, ya suami itu jangan saling menyalahkan, ya anak juga jangan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Itu bukan mencari solusi. Bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, ya sebenarnya menggerutu kepada Tuhan itu nggak layak. Nggak layak itu kita kerjakan, ya. Karena kita orang-orang yang sudah mengenal kebenaran. Orang yang suka menggerutu, apalagi yang berkenaan dengan nasib, itu adalah orang fasik, orang yang tidak mengenal kepada Tuhan. Kita harus mempunyai konsep yang berbeda, mempunyai respon yang berbeda. Walaupun mungkin masalahnya sama, persoalannya sama, kesulitannya sama, tetapi respon kita harus berbeda. Kita adalah anak-anak Tuhan yang mempunyai Tuhan yang sanggup untuk memberikan pertolongan kita. Coba Yudas pasal 1. Yudas 1 ayat yang 16. Mereka itu, yaitu berarti ini menceritakan ayat yang sebelumnya. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Ini sifat orang fasik, orang yang suka menggerutu. Kapan ini terjadi? Kalau kita pelajari surat Yudas ini, itu berbicara masalah akhir zaman. Bicara masalah kedatangan Tuhan yang kedua kali sebelum ayat 16
14 ini ditulis. Berarti orang yang hidup di akhir zaman itu akan semakin banyak orang yang nggak mengerti akan kehendak Tuhan. Ketika mereka diperhadapkan dengan kesulitan, mudah untuk mengeluh tentang nasib. Tidak perlu kita sesali. Ya seringkali kita ini terbawa ke sana. Kalau mungkin situasi atau keadaan tidak berubah, kita sudah mulai bahwa ini memang nasib saya. Nasib itu bisa berubah. Kalau takdir itu tidak bisa berubah, nasib itu bisa berubah. Takdir itu adalah kematian, itu takdir. Kelahiran itu takdir. Tidak ada di tempat ini yang belum lahir dari keinginan kita sendiri, kan enggak. Jadi kalau kita ada di dalam dunia ini itu sudah kehendak Tuhan. Itu takdir, bukan nasib. Mati itu juga takdir. Semua orang akan mengalami kematian. Itu tidak bisa berubah. Ini ketetapan Tuhan. Tetapi kalau nasib itu bisa berubah. Ada pepatah mengatakan bahwa manusia hidup itu seperti roda pedati, berputar. Kehidupan itu berputar, yang kadang-kadang di atas, kadang-kadang juga di bawah. Itulah kehidupan yang harus kita pahami. Ketika kita mengerti arti dari kehidupan, maka kita tidak menjadi anak Tuhan yang suka mengeluh, suka menggerutu, suka mengomel ketika mendapatkan kesulitan. Membuktikan kalau kita masih melakukan seperti ini, hidup kita tidak jauh seperti orang-orang yang tidak mengenal kepada Tuhan. Orang fasik di dalam dunia ini. Tetapi berbeda, responnya berbeda dengan Musa. Masalahnya sama, persoalannya sama. Apa Musa juga minum air yang manis? Enggak juga. Musa juga menemukan air yang pahit yang sama seperti umat Israel. Tetapi responnya ini berbeda. Nah, Tuhan itu mau seperti ini. Apa yang dilakukan Musa tadi? Dia datang kepada Tuhan. Tidak malah semakin jauh dari Tuhan. Tidak malah saling menyalahkan. Tidak saling bertengkar. Coba kalau Musa ini tidak mengerti akan kehendak Tuhan, dia yang disalahkan karena dia yang memimpin. Loh, seringkali itu begitu. Pemimpin itu punya tanggung jawab yang besar. Ketika dipimpin menemukan sesuatu tidak enak, ada masalah, ada persoalan, pasti gara-gara dia. Adanya persoalan ini karena dia. Toh kalau kita sudah seperti itu, tidak akan menyelesaikan persoalan. Apa yang seharusnya kita lakukan sama seperti Musa, datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan tadi. Tidak hanya berseru, tetapi berseru-seru. Dia sungguh-sungguh. Kalau berseru-seru itu sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh mohon pertolongan Tuhan, sungguh-sungguh mohon penyertaan Tuhan. Keajaiban Tuhan boleh dinyatakan dalam kehidupannya. Ya. Mengapa Musa bisa seperti ini? Karena dia punya pengalaman. Pengalaman ketika sebelum tiba di tempat itu, di mata itu, dia sudah ditolong oleh Tuhan dan dia yakin bahwa Tuhan juga akan tetap menolong. Nah, itu sebenarnya tidak usah. Pasal yang ke-14 dari Keluaran, dari ayat sebelum Keluaran pasal
tahu dan dia juga yakin ketika mendapati kesulitan yang lain, dia percaya bahwa Tuhan juga menolong. Ya, ayatnya 12. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, pergilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dan ayat selanjutnya pasal 14 ayat yang 15 ini seterusnya menceritakan bahwa laut kosong itu bisa terbelah menjadi dua. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Ngomel lagi. Memang dasarnya suka ngomel. Dasarnya suka menggerutu. Dasarnya tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Malah ingin kembali ke Mesir. Sudah tidak usah melanjutkan perjalanannya, kembali saja ke Mesir. Tetapi apa yang dikatakan oleh Musa? Jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Berbeda lagi. Justru ketika kita meresponi apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, di dalam Tuhan selalu ada jalan. Musa punya pengalaman ini. Sebenarnya bangsa Israel di dalam pasal yang 15 ini tidak lagi menggerutu karena sudah mempunyai pengalaman yang luar biasa, lalu terbelah menjadi dua. Itu saja sanggup Tuhan menyelesaikan masalah ini jika dia bebas dari orang-orang Mesir yang mengejarnya. Apalagi hanya membuat gunung itu bisa mengeluarkan air, kan jauh lebih kecil persoalan yang dihadapinya daripada dia harus membelah laut Somit. Pengalaman ditolong oleh Tuhan itu tidak lagi mengingatkan dia bahwa Tuhan akan tetap memberikan pertolongan. Hidup itu seperti itu. Ya, contohnya kalau saya pergi ke Surabaya, beda motor misalnya, kan ada saja rintangan di tengah jalan. Ya mungkin tergandeng yang pertama yang harus saya lewati, ada hambatan seperti itu membuat perjalanan saya itu tidak lancar. Tapi setelah saya lewati, di depannya lagi pasti ada rintangan yang lain. Tetapi ketika saya ada kemauan untuk terus maju sampai kepada tujuan, saya akan dapat menyelesaikan persoalan tantangan yang ada di depan saya. Kenapa? Karena punya tujuan. Jadi hidup ini harus punya tujuan. Ngerti tujuan Tuhan atas kehidupan kita. Kalau bangsa Israel keluar dari negeri Mesir ini, Tuhan yang punya tujuan sampai masuk tanah perjanjian ini. Apalagi Tuhan yang punya tujuan atas kehidupan kita, pasti kita sampai kepada tujuan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tergantung kehidupan kita bagaimana penyerahan hidup kita ini kepada Tuhan. Ya, sangat luar biasa kedahsyatan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi pengalaman inilah yang menjadi dasar Musa sehingga dia tidak lagi ragu akan pertolongan Tuhan untuk selanjutnya. Dan saya percaya Tuhan menolong kehidupan kita itu tidak 1-2 kali. Pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan mungkin berkali-kali. Tetapi ketika kita diperhadapkan
dengan kesulitan berikutnya, seringkali kita juga sama seperti ini. Nggak ingat lagi ada pertolongan Tuhan yang sudah kita alami, sehingga membuat kita mulai kecil, mulai tampak hati kita. Bahkan mungkin sama seperti bangsa Israel, mulai menggerutu, mulai mengomel, mulai lemah ibadahnya kepada Tuhan. Itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Justru ketika kita menghadapi masalah seperti ini, marilah tindakan Musa ini menjadi landasan hidup kita. Kita datang kepada Tuhan berseru-seru. Tidak hanya berseru, ini menunjukkan kesungguhan hatinya untuk datang kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan jalan. Tuhan menunjukkan jalan. Tuhan menentukan kayu yang dipakai oleh Musa untuk bisa mengubah air yang pahit itu menjadi manis. Gak sembarang kayu yang bisa mengubah keadaan ini. Hanya satu, kayu salib. Tetapi bukan kayunya, tetapi pribadi yang ada di kayu salib itulah yang sanggup untuk mengubah sesuatu yang pahit menjadi manis. Gak ada kayu yang lain. Tapi pribadi Kristus itulah yang sanggup untuk menolong kehidupan kita. Kalau mungkin saat ini kita menghadapi sesuatu yang pahit di tengah-tengah keluarga kita, dalam nikah kita, percayalah, yakinlah, datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan mengubah yang pahit itu menjadi manis. Atau mungkin saat ini kita merasakan sesuatu yang pahit dalam usaha kita, pekerjaan kita, yang memang kita saat ini berhadapan dengan berbagai kesulitan yang kita rasakan seolah-olah pahit untuk mendapatkan sesuatu. Percayalah bahwa Tuhan sanggup untuk mengubah sesuatu yang pahit itu menjadi manis. Tergantung kehidupan kita, penyerahan kita kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan. Seringkali Tuhan mengatakan, jadilah seperti imanmu. Jadi sejauh mana iman kita ketika kita mendapatkan kesulitan? Kalau kita percaya bahwa Tuhan akan menolong, bahwa Tuhan sanggup mengubah yang pahit menjadi manis, bahwa itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Sesuatu yang sulit bisa diubah oleh Tuhan menjadi sesuatu yang mudah dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi setelah Musa berseru-seru kepada Tuhan? Ternyata ada perubahan yang sangat luar biasa. Air yang pahit itu berubah menjadi manis. Gak hanya tawar. Kalau tawar begitu saja papai gak pahit, itu sudah dapat diminum. Dan saya percaya bangsa Israel tidak berharap air itu menjadi manis, tidak. Hanya pokoknya bisa diminum. Tetapi apa yang diberikan Tuhan lebih dari apa yang diharapkan, lebih dari apa yang diinginkan. Itu yang diperbuat Tuhan kepada umat. Ketika umatnya percaya kepada Tuhan. Mana ada sumber yang mengeluarkan air yang manis? Kalau itu mungkin ada, tidak ada orang yang laku jualan teh. Cukup itu. Tidak ada orang yang laku jualan es. Karena sudah ada sumber yang manis. Itu yang diperbuat Tuhan, walaupun itu tidak diharapkan oleh umatnya. Artinya Tuhan itu memberi lebih
dari apa yang kita inginkan, lebih dari apa yang menjadi kebutuhan kehidupan kita. Kalau saat ini dia butuh air, diberikan air. Sangat luar biasa pertolongan. Artinya Tuhan itu selalu bertanggung jawab. Berkali-kali bangsa Israel mendapati kesulitan, tetapi berkali-kali pula Tuhan memberikan pertolongan, sama seperti kehidupan kita saat ini. Ya memang hidup di dalam dunia itu seperti ini. Jadi kita harus menjadi anak Tuhan yang siap untuk menghadapi hidup ini yang selalu berubah-ubah. Tapi percayalah, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan yang tidak berubah dalam kehidupan kita. Kembali kepada Keluaran pasal 15. Tidak hanya itu, tidak hanya air yang tawar itu menjadi mani, pahit menjadi manis, tetapi dia dibawa ke Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Jadi sangat luar biasa. Yang diharapkan hanya air. Yang diberikan Tuhan air yang manis plus pohon korma. Ya, ayat 27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Kesulitan memang ada, masalah memang ada, tapi percayalah bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan. Tuhan sanggup untuk mengubah persoalan kita menjadi berkat dalam hidup kita. Jadi tidak hanya air yang diberikan Tuhan, lebih daripada dia dibawa ke Elim ini, dan di sana menemukan 70 pohon korma. Ini bonus. Yang diinginkan hanya air. Air yang hanya sebatas dapat diminum, tetapi Tuhan memberi air yang manis. Bahkan dia dibawa oleh Tuhan lebih daripada itu, plus pohon korma. Artinya Tuhan memberikan lebih dari apa yang kita butuhkan. Kita butuhkan, jangan beli yang kita inginkan. Kalau keinginan manusia tidak akan ada finishnya. Kalau sudah dapat ini, ingin itu, dapat itu, ingin yang lain. Itu kalau keinginan, kalau kebutuhan, itu pasti akan Tuhan sediakan dalam hidup kita. Sama seperti bangsa Israel, ada kepengen yang lain, saat itu butuh air yang diberikan air, bahkan lebih dari apa yang diinginkan. Nah, untuk itu ketika kita menghadapi kesulitan yang harus kita jalani, jangan mencari solusi yang lain, apalagi ngomel, apalagi menggerutu, saling menyalahkan. Itu harus kita hindari. Datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan jalan dalam hidup kita. Sepotong kayu, bukan kayu sembarangan, kayu yang ditunjuk oleh Tuhan Yesus sendiri. Bukan kayu nyala pribadi yang ada di atas kayu salib. Itulah yang sanggup untuk mengubah sesuatu yang baik menjadi manis. Ayat yang terakhir, Efesus pasal 3. Efesus pasal 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasanya yang bekerja di dalam kita. Luar biasa. Nah, itu sebabnya jangan pernah kita berhenti berseru, jangan pernah berhenti berdoa. Apa yang dikatakan dalam Efesus ini, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau yang kita pikirkan. Itu yang dilakukan Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah kita
Jangan berhenti berseru kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi kesulitan harus semakin dekat dengan Tuhan, semakin kuat di dalam doa kita. Dan percayalah keajaiban Tuhan akan dinyatakan, kita akan dibuat Tuhan kagum dengan karyanya. Karena yang akan dilakukan Tuhan lebih dari apa yang kita pikirkan. Biarlah itu tidak hanya terjadi dalam kehidupan Musa dan bangsa Israel saat itu, tetapi Tuhan juga inginkan itu terjadi di dalam kehidupan kita saat ini bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita pagi ini. Biarlah kita tetap mengandalkan Tuhan apapun yang kita hadapi saat ini. Jangan mengandalkan kekuatan kita, dan jangan kita mengandalkan kekuatan yang lain kecuali kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Di setiap persoalan kau turut bekerja. Amin. Percayalah kita tidak sendiri saat ini. Dan jangan merasa sendiri ketika kita menghadapi persoalan. Dalam setiap persoalan Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Di setiap persoalan Kau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Katakan selama
Terima kasih. Hanya syukur dan terima kasih Tuhan yang bisa kami ucapkan pada pagi hari ini. Tuhan, firman-Mu yang sudah terbukti dari leluhur kami, jadikan teladan bagi kami bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berhenti. Dan itulah jadi manusia Tuhan. Walaupun sudah tertolong di saat dikejar Fir'aun, bahkan hampir nyaris mati, akhirnya mendapat pertolongan dari Tuhan. Itu pun semua dilupakan Tuhan. Ampuni Tuhan, mungkin pada saat ini kami ada di tempat itu Tuhan. Dengan situasi yang semacam ini Tuhan, kami kehilangan dari pekerjaan kami. Kami kehilangan dari sumber-sumber kami yang indah. Kami benar-benar berada marah Tuhan. Ampuni Tuhan, kalau kami masih mengenang masa-masa dahulu, seakan-akan kami tidak melihat mujizat-mujizat Tuhan yang sudah kami terima. Terima kasih. Kalau firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kami bahwa mujizat Tuhan selalu ada bagi kami. Pertolongan Tuhan selalu ada bagi orang-orang yang selalu berharap kepada kami. Tuhan, yakinkanlah bagi kami yang saat ini hadir di tempat ini Tuhan, masa-masa sulit bisa kami lalui dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami yakin apa yang kami hadapi saat ini merupakan ujian iman kami, dan kami yakin pertolongan Tuhan sudah berada di depan kami. Terima kasih, itulah janji Tuhan kepada umat yang setia padamu. Bahkan Tuhan menjanjikan kepada kami apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami pikirkan, semua itu akan Kau berikan kepada orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikanlah semua janji-janji Tuhan merupakan iman bagi kami. Janji-janji Tuhan merupakan harapan bagi kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih. Kami berdoa Hamba-Mu yang sudah memberikan firman bagi kami. Tuhan, firman-Mu merupakan berkat bagi kami yang saat ini hadir di tempat ibadah. Kami doakan Hamba-Mu Tuhan selalu dengan keadaan sehat, selalu keadaan yang baik, sehingga bisa mengembalakan jemaat yang di tempat ini. Terima kasih, terima kasih. Inilah doa kami, inilah sembahyang kami. Semuanya mengamaskan hari dalam nama Tuhan Yesus Allah dan Juru Selamat. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saya menyampaikan persembahan dalam minggu ini, persembahan untuk bangunan. NN 1 juta, dan saya sebutkan namanya ya. Yang satu NN 1 juta, yang kedua juga NN 1.500.000. Jadi ada tambahan dana pembangunan dalam minggu ini 2.500.000 rupiah. Terima kasih untuk persembahannya, Tuhan memberkati. Dan dikeluarkan masih konsumsi 700.000 rupiah. Tadi yang lain notanya belum masuk, sehingga belum mengeluarkan. Tidak tahu nanti kalau sudah notanya masuk, belum tahu habis ini. Belum selama 2 minggu belum ada nota yang masuk, sehingga belum saya bisa umumkan pengeluarannya berapa. Ya. Terus kita doakan, kita upayakan paling tidak tahap 1 ini selesai. Udah amin. Oh, pekerjaan Tuhan ini kan bukan pekerjaan kita, pekerjaan Tuhan. Tuhan ingin memakai hidup kita dapat nggak dipercaya, gitu. Maka yang penting nggak menggerutu. Ya, tetap optimis bersama dengan Tuhan, kita bisa melakukan. Jangan mengatakan situasi yang sulit kok malah bangun. Nah, itu kan Tuhan tetapkan hari ini ya kita mulai, dan Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang kita bangunkan. Ya, puji Tuhan. Selanjutnya saya undang ini. Yang pertama yaitu anak Kaila. Anak Kaila yang kemarin sudah dibaptis hari ini akan menerima akte baptisan.
sekaligus yang berulang tahun dalam minggu ini, anak saya, Elvia. Ya, silakan maju ke depan. Nanti langsung saja nanti Ibu Gembala yang akan mendoakan baik yang sudah dibaptis sekaligus menerima surat baptisan maupun untuk anak dia doakan yang berulang tahun dalam minggu ini. Ya, silakan nanti Ibu Gembala yang akan memimpin kita di dalam doa untuk silakan berlutut, silakan berlutut semua baik yang baptis maupun yang berulang tahun semua jemaat saya undang untuk berdiri, kita doakan bersama supaya anak-anak kita generasi penerus gereja ini menjadi generasi yang sungguh-sungguh dapat diandalkan dalam kehidupan rohaninya, akan membawa pelayanan di tempat ini akan semakin maju. Untuk itu kita pujikan satu pujian amat besar anugerahnya. Saat pagi hari ini kami menyerahkan Cornelius di dalam tangan Tuhan yang kemarin sudah dibaptis. Kami serahkan dia dalam tangan supaya dia hidupnya lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bahkan Tuhan, dia sebentar lagi akan dibaptis dengan kuasa Roh Kudus. Itulah harapan kami. Kami serahkan dia dalam tangan-Mu. Juga Tuhan, desa kami serahkan di dalam tangan-Mu. Tuhan, kailah ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau memberkati juga, mari juga dibaptis. Dan kami yakin suatu saat nanti Tuhan, dia akan dibaptis oleh Roh Kudus dari Tuhan. Terima kasih, terpujilah Nama, terpujilah Nama. Dan kami serahkan dia di dalam tangan-Mu yang tepat pada hari ini, Tuhan, berulang tahun. Kami serahkan dia dalam tangan-Mu, dan usia yang bertambah, dia juga punya pandang yang bertambah-tambah. Tuhan, bahkan juga kesetiaannya kepadamu juga makin bertambah. Terima kasih, terpujilah Nama-Mu. Kami yakin dan percaya ketika anak ini Tuhan selalu Kau bimbing menjadi anak-anak yang berkembang dengan baik dalam hidupnya.
terpujilah namamu, dan engkau memberkati mereka, memberkati juga orang tuanya yang mengasuh. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang Maha Kudus, segala doa ini kami bersembah. Terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Bapak Surgawi, selanjutnya kami menyerahkan Bapak Ibu kami yang masih berkumpul dengan kondisi kesehatannya. Kami tetap berdoa untuk kesehatan Ibu Gembala, Ibu Sudarmiasih, demikian pula untuk Ibu Cucu. Kami serahkan Ibu Waskito, Ibu Mestia ke dalam tangan-Mu. Ibu Yaya, kami mohon kemurahan Tuhan. Mari Tuhan ulurkan tangan kuasa-Mu, jamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa penuh Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan, perbaikan tempatan parkir yang sudah kami mulai. Kami percaya Tuhan Engkau yang akan melengkapi semua kebutuhan pembangunan ini, karena ini adalah pelayanan pekerjaan Tuhan dan Tuhan akan menyediakan semuanya. Karena semuanya ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hamba-hamba yang sudah melayani pekerjaan malam pagi hari ini, Tuhan yang memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Berkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintah yang ada di daerah, Tuhan berkati dengan hikmat daripada Tuhan, supaya dapat melakukan terobosan-terobosan yang baru untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Kami menyerahkan tim medis TNI Polri, para sukarelawan yang menangani langsung orang-orang yang terdampak COVID-19. Tuhan campur tangan di dalam proses pemulihannya, sehingga semakin banyak orang yang disembuhkan dan tidak ada lagi penularan. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaat ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir pagi ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota. Tuhan tetap jaga, lindungi, sertai tuntun dan bimbing mereka, supaya tetap hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Rumah tangga, keluarga, kehidupan ikan jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kalau usaha, pekerjaan, tugas, tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tidak ada rumah tangga anak-anak yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari kelas saya perguruan tinggi, demikian pula anak-anak bertuan berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang disiplin, bertanggung jawab dalam pembelajarannya, agar menjadi anak-anak yang berprestasi dalam akademiknya maupun non-akademiknya. Bagi sidang jemaat yang sudah memberikan persembahannya maupun mengembalikan perpuluhannya, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan jaga, lindungi, sertai kami dalam perjalanan, tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan, mari